Assalamualaikum, saya Abdul Wahid. Di sini akan menjelaskan konsep dasar teori model keperawatan Betty Newman, di mana kita akan bahas mulai dari biografi, bagaimana itu konsep teori Betty Newman, paradigmanya, terus kelebihan dan kekurangannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama Betty Newman ini adalah seorang pengemuka teori model keperawatan yang berasal dari negara Amerika. Newman lahir di Ohio pada tahun 1924. Ayahnya seorang petani, ibunya seorang ibu rumah tangga. Pertama kali mendapatkan pendidikan di People Hospital School of Nursing, sekarang berubah menjadi General Hospital Akron di Ohio pada tahun 1947. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas California dengan jurusan psikologi selesai tahun 1957. Tahun 1966 beliau mendapatkan gelar master di bidang kesehatan mental, konsultan kesehatan masyarakat di Universitas California, dan melanjutkan program administrasi pendidikan tinggi di Ohio University. Pengalaman akademisnya selain dosen keperawatan jiwa, beliau juga sebagai konsultan, pemimpin konseling, model, whole person of approach, serta beliau telah membuat sebuah sistem model keperawatan di UCLA dan memfokuskan sistem-sistem tersebut dalam masalah keperawatan, yang mana diterbitkan dalam beberapa buku. Yang pertama di tahun 1972 yang berjudul Model Whole Person Approach, kemudian di tahun 1974 Model of Teaching Total Person Approach to Patient Problem dalam riset keperawatan, publikasi edisi satunya dan edisi 2. Di tahun 1980 dan 1986 Newman menerbitkan buku terakhirnya, yaitu The Newman System Model. Ini sekilas tentang biografi dari Betty Newman itu sendiri. Jadi basisnya di Amerika dan mengembangkan model keperawatan itu dari negara bagian Los Angeles, ya, sebelum dia kembali ke Ohio, tanah kelahirannya. Dalam paradigma keperawatan Betty Newman ini menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, healthcare system, terus garis pertahanan diri pada komunitas, dan manusia sebagai sistem terbuka. Aktivitas keperawatan yang ditujukan ini bertujuan untuk menurunkan stres. Stres ini tidak hanya psikologis, tapi proses pada terjadi sehat sakit yang terjadi baik secara fisik, sosial, dan spiritual. Yang mana ditekankan garis pertahanan di komunitas, sehingga makanya kenapa teori Betty Newman ini banyak diterapkan di sasaran pelayanan keperawatan komunitas dan keperawatan jiwa. Terus di sini yang disebut garis pertahanan ini harus tersedia pelayanan kesehatannya, iklim dan pekerjaan, pendidikan, rumah yang sehat, transportasi, tempat rekreasi, dan cakupan imunisasi. Jelas ya di sini, apalagi mungkin kemarin di masa pandemi, cakupan imunisasi salah satunya yaitu untuk memenuhi untuk menanggulangi ataupun mencegah ketika kita terserang COVID itu tidak terlalu parah. Terus manusia sebagai sistem terbuka. Manusia sebagai sistem terbuka di sini maksudnya adalah seorang manusia berpotensi secara langsung dan tidak langsung dari sisi mendapatkan pengaruh dari internalnya dan eksternalnya terhadap proses sehat sakit. Maka dari itu Newman menekankan bahwa manusia itu harus bisa beradaptasi pada lingkungan eksternalnya, agar ketika terjadi pengaruh baik ataupun buruk dari lingkungan eksternalnya,
manusia itu sendiri sudah dapat menanggulanginya, sudah dapat mengatasi setiap persoalan yang disebabkan oleh faktor eksternalnya. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan manusia yang tinggal di lingkungan bersih dan manusia yang tinggal di lingkungan yang kotor. Teori keperawatan menurut Betty Newman. Kita akan kupas bagaimana pandangan Newman tentang teori keperawatan. Seperti yang dijelaskan di depan bahwa menurut Newman, manusia ini ada sebagai suatu sistem terbuka berpotensi mendapatkan segala pengaruh baik dan buruk dari lingkungan eksternal, interpersonal, dan internalnya itu sendiri, dan tidak dapat mengelak. Apabila garis pertahanan eksternalnya bagus, maka kesehatan secara internalnya pun juga akan sangat baik. Nah, di sini Newman berupaya melakukan upaya promotif dan preventif agar manusia dapat bertahan sehingga tidak terjadi kerusakan akibat pengaruh dari faktor-faktor tersebut, faktor eksternal, internal maupun interpersonal, yang mana dapat merusak sistem kesehatan manusia itu sendiri. Dalam teori Betty Newman, keperawatan menurut Betty Newman, ini ada 4 paradigma. Yang pertama manusia, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. Yang mana 4 paradigma ini saling berkaitan dan saling membangun kesehatan manusia itu sendiri. Yang pertama manusia, jelas ya, manusia ini dimulai dari individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan ataupun kelompok sosialnya tertentu. Sudah jadi kebiasaannya, pasti manusia akan hidup secara berkelompok dengan kelompok yang membuatnya nyaman dan akan menghindari kelompok yang membuatnya tidak nyaman. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini bergantung pada kelompok manusia itu sendiri menurut Newman. Kelompok mana yang dapat menciptakan kesehatan yang optimal, mana yang tidak, sehingga membuat sistem kesehatannya terpenuhi. Kemudian keperawatan. Keperawatan menurut Newman profesi yang unik yang harusnya memperhatikan semua variabel yang mempengaruhi respon individu terhadap stres. Seperti tadi yang dijelaskan di depan, stres di sini itu tidak hanya stres psikis, tapi stres fisik juga yang menyebabkan sakit. Ini seharusnya dapat ditanggulangi atau dapat dicegah oleh profesi perawat itu sendiri. Kemudian di lingkungan dari lingkungan ini Newman membagi menjadi 3. Lingkungan internal atau yang interaksinya terjadi pada klien yang langsung, mungkin bersifat diri sendiri ataupun keluarga. Kemudian lingkungan eksternal, interaksi yang terjadinya di luar klien, komunitasnya, keluarganya, tempat kerja seperti itu, ataupun tempat beraktivitas ataupun tempat bersosialisasi. Kemudian lingkungan yang diciptakan secara tidak sadar untuk membantu mekanisme pertahanan. Di era modern ini, lingkungan ini yang diciptakan secara tidak sadar itu bisa kita lihat dari penggunaan media sosial. Kita bisa memilih siapa yang akan kita ikuti dan siapa yang tidak, siapa influencer yang menurut kita dapat memberikan manfaat bagi kesehatan kita ataupun tidak. Nah, manusia seharusnya dapat memilah dan memilih mana yang baik dan buruk yang dapat mempengaruhi proses sehat terhadap dirinya sendiri. Pada poin ketiga, kita akan membahas tentang proses keperawatan menurut Betty Newman. Proses keperawatan menurut Betty Newman ini pada intinya sama saja dengan proses keperawatan yang lain, dimulai dari pengkajian, kemudian diagnosa. Namun di sini perawat ditekankan harus mampu mengenali faktor-faktor internal ataupun eksternal dalam diri klien yang sedang ditanganinya yang dapat meningkatkan stres, kecemasan ataupun
perasaan sehat dan konsep sehat sakitnya. Kemudian dalam penegakan diagnosa, perawat harus mampu menegakkan diagnosa yang aktual ataupun potensial, karena potensial ini menekankan supaya tidak terjadinya stres yang tidak disadari oleh baik oleh perawat itu sendiri maupun oleh klien yang sedang ditanganinya. Intervensi diharapkan klien dan caregiver atau pemberi layanan keperawatan itu bekerja sama untuk mengatasi masalah aktual ataupun potensial pada klien itu sendiri. Karena bagaimanapun juga perawat sebagai advokat harus mengerti akan kebutuhan kebutuhan ataupun cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya. Rencana keperawatan atau tindakan keperawatan yang dilakukan oleh klien, caregiver atau orang lain dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Jelas ya bahwa setiap tindakan keperawatan yang diberikan oleh perawat kepada kliennya akan mempengaruhi konsep sehat sakit ataupun faktor stres baik fisik ataupun psikis pada klien yang ditanganinya. Pada evaluasi di sini Newman mengharapkan kita melakukan evaluasi dari intervensi aktual ya. Implementasi ataupun tindakan perawatan itu diutamakan yang aktualnya dulu. Kemudian dalam evaluasi kita harus bisa melihat respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan. Terus perawat harus bisa menentukan capaian dari tindakan keperawatan yang dilakukannya terhadap klien yang ditanganinya. Nah, jika tujuan tidak tercapai, perawat harus bisa menentukan apa penyebabnya. Pada beberapa kasus, pasien masalahnya tidak tertangani karena perawat tidak dapat mengenali apa yang menyebabkan si klien mengalami gangguan. Terus rumuskan tujuan sesuai kebutuhan. Maksud saya di sini rumuskan lagi tujuan keperawatan sesuai kebutuhan pasien yang tadi. Apabila tidak terdapat respon yang diharapkan oleh perawat ataupun klien, maka secara bersama-sama perawat dan klien ini didorong untuk merumuskan kembali apa tujuan dari tindakan keperawatan yang diberikan. Terus evaluasinya itu sesuai atau tidak dengan yang diharapkan dari hasil perencanaan keperawatan yang dibuat oleh si perawat. Jika ada kekurangan ataupun ada suatu hal yang tidak tepat, maka diganti dengan intervensi yang lain. Seperti itu, sesuai kebutuhan pasien. Sebelum diakhiri, ada suatu kutipan dari Betty Newman, yaitu tentang helping each other life. Ini jelas berpacu pada model keperawatan Betty Newman itu sendiri, yang mana menekankan tentang terbangunnya sebuah sistem di komunitas tempat satu individu itu tinggal, agar terjadinya sistem yang baik, sistem yang sehat, yang bisa kita analisa kekurangan dan kelebihan dari teori model keperawatan Betty Newman ini. Kelebihannya bisa digunakan di lingkungan komunitas atau yang sasarannya banyak, seperti keperawatan jiwa, di mana pasien merasa sehat secara fisik, ternyata secara psikis tidak baik. Di sini yang seperti yang kita tahu, keperawatan jiwa atau bangsal-bangsal layanan kesehatan jiwa ini kan mengisolasi ya, menghindari dari lingkungan luarnya, di mana perawat harus bisa mengenali faktor pencetus ataupun faktor pemicu dari terjadinya gangguan bagi pasien-pasien jiwa. Kemudian di komunitas mungkin bisa diterapkan di puskesmas, yang mana basis pelayanannya itu yaitu tentang preventif dan promotif,
puskesmas di masa modern ini sudah harus bisa menyentuh masyarakat itu tidak hanya secara fisik, bahkan media sosial juga. Media sosial puskesmasnya jalan atau tidak untuk membangun suatu layanan kesehatan yang baik. Jika tidak, dengan akses media sosialnya masih perawat diharapkan dapat menyentuh langsung ataupun terjun langsung pada komunitasnya dengan cara memberikan penyuluhan, memasang poster, ataupun media-media yang dapat dibaca oleh satu komunitas dengan pertama mungkin menyentuh stakeholdernya, pemangku kebijakan di komunitas itu sendiri, sehingga sistem kesehatan di satu lingkungan, di satu komunitasnya dapat berjalan dengan baik, dapat terbangun dengan baik. Di era BPJS ini, ketika layanan kesehatan dapat dengan mudah diakses, hal ini bukan suatu hal yang sulit, dan seharusnya setiap perawat melakukan tindakan keperawatan itu kepada komunitas ataupun komunitas mengakses pelayanan kesehatan itu harusnya didapatkan dengan mudah, tidak lagi dengan bertele-tele ataupun misalnya tidak terlalu sulit. Adapun kekurangan dari teori Newman ini sendiri, teori model keperawatan Newman ini sulit diterapkan pada lingkungan layanan keperawatan yang sasarannya itu sedikit atau individu ya, satu atau dua, seperti di ICU, di ruang bedah, ataupun di poli yang mana kita kan satu perawat satu klien seperti itu. Karena tidak terbangunnya sistem kesehatan dari lingkungannya, walaupun lingkungan ini sendiri kan bisa mengacu pada banyak hal ya, namun alangkah lebih baiknya model keperawatan Newman ini diterapkan di basis komunitas, di masyarakat, ataupun kesehatan jiwa, tidak untuk digunakan pada pasien yang dirawat sendiri-sendiri seperti itu, di ruangan-ruangan terpisah, mungkin ruangan kelas 1 ataupun ruang VIP, dan di poli yang mana kita bertatapan antara pemberi layanan dan penerima layanan, dalam hal ini perawat dan klien itu sendiri. Mungkin demikian penjelasan dari saya tentang model teori keperawatan Betty Newman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada hal yang dapat kita ambil pelajaran dari konsep keperawatan Betty Newman ini itu sendiri, baik bagi perawatnya ataupun bagi pasien penerima layanan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.